فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan taklim kita yang insyaallah pada malam hari ini kita membahas fikih, ya, membaca kitab Taisirul Alam. Kita masuk pembahasan baru, yaitu babul istiqoi. Bab istiqoh. Ya, istiqoh itu adalah meminta hujan. Huwa lughatan, mana istiqoh secara bahasa adalah talabuka suqya li nafsika aw li ghairika, yaitu kamu minta minum untuk dirimu atau untuk orang lain. Ini makna secara bahasa, ya, yaitu minta minum atau minta air. Wasar'an, sedangkan secara syar'i maknanya adalah talabuha min Allah ta'ala inda usulil jadbi ala wajhin makhsusin, yaitu meminta kepada Allah, meminta minum atau meminta air dari Allah Ta'ala ketika terjadi kekeringan, ya, terjadi gersang, ala wajhin makhsusin, minta itunya dengan segi yang khusus, artinya dengan tata cara tertentu. Ini secara syar'i istiqoh, ya, minta hujan. Kemudian sholatul istiqoi min dawatil asbabi allati tusra'u 'inda wujudi sababiha kal kusufi wal sholatil janazah. Kemudian sholat istiqoh, ya, sholat istiqoh yaitu sholat minta hujan, termasuk sholat-sholat yang dawatil asbab, yang memiliki sebab-sebab. Jadi ada sholat yang mutlak, ya, ada sholat yang memiliki sebab. Allati tusra'u 'inda wujudi sababiha, yang disyariatkan ketika ada sebabnya. Ya, ketika ada sebab maka boleh dilakukan, disyariatkan. Kalau tidak ada sebab maka tidak disyariatkan. Kalau kusufi seperti sholat gerhana, kemarin sudah kita bahas, ya. Ketika ada gerhana maka disyariatkan untuk sholat gerhana. Begitu juga sholat jenazah. Ketika ada jenazah, ada yang meninggal, maka disyariatkan untuk sholat jenazah dan yang lain-lainnya. Seperti juga sholat tahiyatul masjid, ya, masuk masjid baru apa? Disyariatkan sholat tahiyatul masjid, ya. Sholat setelah wudu, ya, wudu dulu, ya, baru disyariatkan untuk sholat setelah wudu. Maka ini namanya sholat-sholat yang memiliki sebab, ya, dawatul asbab. Dan wasababuha, sedangkan sebab sholat istiqoh, sebab sholat istiqoh yaitu tudarriran nas bil qahti min inqita'il amtar, yaitu manusia termudoroti disebabkan kering, ya, dikarenakan terputusnya hujan. Hujan tidak ada, ya, terputus. Kemudian kekeringan melanda, ya, kemarau bahasa
Au taghayyuru al-abyar al-abar, atau keringnya sumur, ya, sumurnya dalam tidak ada airnya. Au jifafil anhar, atau keringnya sungai-sungai, ya, sungai kering tidak ada air. Maka ini sebab-sebab dari sholat istiqomah. Ketika ini terjadi, adanya sebab seperti ini, maka disyariatkan sholat istiqomah. Kemudian kita masuk pada hadis al-hadis as-sabi wal arba'un, hadis yang ke-100, ya, hadis as-sabi wal arba'un padanya hadis yang 147 dalam kitab ini, ya. Dan hadis yang pertama dalam bab ini. An Abdullah ibni Asim al-Mazini, dari Abdullah bin Asim al-Mazini, qala, beliau mengatakan, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, untuk minta hujan, ya, dalam rangka meminta hujan. Wa tawajjaha ilal qiblati yad'u, maka beliau keluar tadi kemudian menghadap ke kiblat, ya, yad'u, kemudian beliau berdoa. Wa hawwala ridahu thumma shalla rak'ataini jahara fihima bi qiraati. Kemudian beliau memindahkan, ya, selendangnya, yang tadinya di kanan dipindahkan di kiri. Summa shalla, kemudian beliau sholat 2 rakaat, menjaharkan pada 2 rakaat tersebut bacaannya. Jadi bacaannya dijaharkan, ya, sholat istiqomah itu dibaca dengan jahar. Wa fi lafdhin atal musalla, di dalam riwayat yang lain disebutkan di sana beliau mendatangi musola. Ya, musola itu apa? Tempat lapang, ya, yang untuk sholat, dan itu tempat yang biasa digunakan untuk sholat Id. Nah, dalam riwayat dijelaskan seperti itu. Di situ beliau artinya keluar, yang menuju ke tempat lapang untuk sholat, ya, yaitu sholat istiqomah, sholat minta hujan. Beliau berdoa, ya, menghadap kiblat, memindahkan selendangnya, ya. Kemudian setelah selesai dari berdoa tadi, kemudian baru beliau sholat 2 rakaat dengan jahar. Itu hadisnya. Kita lihat keterangannya. Al-makna al-ijmali, makna secara umum, lima ajdabat al-ardu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala terjadi kekeringan, ya, bumi kering, ya, tanah kering di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pernah terjadi kemarau panjang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita bisa bayangkan betapa sulitnya, yang dulu di sana saja air itu sulit, ya, gersang, ya, kemudian terjadi kemarau panjang. Bahkan kemarau zaman dulu mungkin kita pernah mengalaminya. Berbeda dengan kemarau kalau hari ini, ya, sumur sudah dibor, ya, ada di mana-mana, ya. Tapi tetap disyariatkan, karena yang butuh air bukan hanya kita, binatang-binatang, ya, butuh juga air, ya, sungai-sungai kering, mereka tidak bisa minum. Jadi di zaman Nabi SAW pernah terjadi kekeringan atau kemarau. Kharaja bin
Kemudian beliau keluar bersama manusia ke Sahra, ke padang pasir yang luas, yaitu di musola untuk sholat, ya, di padang yang luas. Lihat berdoa as-suqya min Allah Ta'ala, untuk meminta hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tujuannya apa? Untuk meminta hujan. Wa tawajjaha ila qiblat, maka beliau menghadap kepada kiblat. Madam mata qubul doa. Sedangkan kiblat itu adalah arah, ya, dikabulkannya doa. Ya, sebagai adab berdoa itu menghadap kiblat. Ya, itu termasuk adab dalam berdoa sehingga doanya dikabulkan. Wa khadayallaha ayyamisal muslimin. Kemudian beliau berdoa kepada Allah untuk, ya, menolong kaum muslimin yang sedang tertimpa kekeringan, wa yuzila ma bihim min qahtin, dan agar Allah menghilangkan apa yang terjadi pada mereka berupa kekeringan. Ya. Jadi minta hujan, ya, membantu kaum muslimin agar dijauhkan, ya, dihilangkan dari kekeringan. Wa tawawulan bitahawwul halihi. Kemudian beliau memindahkan, ya, dari keadaannya minal jahbi ilal khasbi. Harapan, ya, berharap, ya, untuk memindahkan keadaan mereka yang dari kekeringan kepada kesuburan. Wa minal qaybi ila si'ati, dan mengganti dari kesulitan kepada keluasan, ya, kemudahan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau awala ridahu min janibi ila akhar. Kemudian beliau memindahkan selendangnya dari segi yang lain kepada segi yang lainnya. Dari yang kanan dipindahkan kepada yang kiri. Ya. Dengan harapan apa? Allah memindahkan, ya, dari yang kering menjadi yang subur. Ya. Dengan pindahnya apa? Dipindahkannya selendang dari yang kanan kepada yang kiri. Summa shalla bihim sholatal istiqah. Kemudian beliau sholat bersama mereka, bersama manusia, yaitu sholat istiqah. Raka'ataini, 2 rakaat, jahara fihima bil qiraati li'annaha sholatun jami'atun. Beliau menjahirkan bacaan pada 2 rakaat tersebut karena ini termasuk sholat bersama, ya, sholat berjamaah. Sebagaimana sholat-sholat yang telah kita kerjakan atau kita pelajari seperti sholat khusyuk, ya, sholat gerhana, itu juga dilakukan dalam keadaan dijaharkan, ya. Tapi semuanya harus ada contohnya. Ketika Nabi ada menjaharkan, maka kita jaharkan, ya. Ketika Nabi tidak menjaharkan, juga hendaknya kita tidak menjaharkan. Baik, itu makna dari hadis. Kemudian ma'yul khadum minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis, ya, wahid hadis. Yang pertama, masru'iyatu sholatil istiqomah, disyariatkannya sholat istiqomah. Ya, jadi ini termasuk sholat yang disyariatkan di dalam Islam. Wa ajma'al ulama ala istihbabiha. Para ulama bersepakat, ya, atas disunahkannya, disunahkan sholat istiqomah. Illa Aba Hanifah,
kecuali mazhabnya Abu Hanifah, ya, Hanifiyah, ya, mereka tidak mengatakan sunnahnya sholat istiqomah, ya. Fa innahu yara anna istiqomah yusra'u bimujarradid du'a. Mereka menganggap bahwasanya istiqomah disyariatkan sekedar doa, ya. Cukup berdoa sama-sama, ya, kumpul di lapangan, tidak disyariatkan sholat. Ini menurut pendapatnya Abu Hanifah. Wa khalafahu ashabuhu, dan menyelisihinya murid-muridnya, ya, sahabat-sahabatnya, artinya apa? Murid-muridnya. Jadi kalau Abu Hanifah sendiri tidak berpendapat sunnahnya sholat istiqomah hanya sekedar berdoa saja dan disyariatkannya. Namun diselisih oleh murid-muridnya, ya, murid-muridnya tetap mengatakan disunnahkan untuk sholat istiqomah. Yang kedua, annahu yusra'u laha khutbah, bahwasanya disyariatkan pada sholat istiqomah tersebut khutbah, ya, jadi ada khutbahnya, ya. Tastamilu ala ma yunasibul hal. Khutbah tersebut mencakup apa yang sesuai dengan keadaan. Keadaan apa nih? Keadaan kemarau. Ya, begitu juga tentang kemarin tentang gerhana. Ya, maka khutbahnya juga seputar gerhana. Gerhana itu seperti apa? Ya, kemudian untuk menguatkan keimanan. Dan di sini bentuk munasabahnya, ya, yang sesuai dengan keadaannya adalah min istighfar, berupa meminta istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab dari kekeringan, kemarau, salah satunya apa? Dosa, ya. Dosa inilah penyebab dari musibah-musibah. Maka setiap musibah yang ada, kemana? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sungguh-sungguh bertobat, ya. Wa tadarruk, dan dari berupa tadarruk, merendahkan diri, wa du'ai, dan doa, ya, untuk memperbanyak doa-doa, wa zajri 'anil madzalim, menjauhi dari kezaliman, wal amri bit taubah, dan perintah untuk bertaubat. Ini keadaan-keadaan ketika terjadi kemarau atau secara umum adalah ketika terjadi musibah, ya, diajak untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ya, bertambah menambah keimanan, untuk menambah amal ibadah, ya, menjauhi kezaliman, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diangkatnya musibah-musibah. Berikutnya yang ketiga, at-takuna khutbatu qabla shalah, bahwasanya khutbahnya terjadi atau dilakukan sebelum sholat, ya. Wa qad warada fi batil hadis, namun juga ada datang sebagian hadis-hadis fi musnadil Imam Ahmad, di antaranya di dalam musnad Imam Ahmad, annahu yabda'u bis salati qabla khutbah, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai sholatnya sebelum khutbah. Jadi ada dua riwayat, ya. Kalau riwayat seperti yang kita bawa ini adalah apa? Khutbah dahulu, ya, khutbah dulu, berdoa di situ, ya. Kemudian apa? Sholat, ya. Namun dalam hadis yang lain, ya, di dalam Musnad Ahmad dijelaskan beliau memulainya apa? Sholat dahulu, kemudian khutbah. Wa huwa madhhabu jumhur ulama, dan ini pendapat jumhur ulama yang mana? Yang sholat dahulu, ya,
Yang sholat dahulu ini pendapat mayoritas para ulama minas Syafi'iyah, dari kalangan Syafi'iyah wal Hanabilah, dan juga mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairihim, dan yang lain-lain dari mereka. Ya, lain-lain dari mazhab mereka. Ya, mazhab yang masyhur memang 4 ya, tapi banyak di sana ya yang tidak masyhur. Dan semuanya bisa diambil pendapatnya. Intinya yang diambil oleh jumhur ulama di sini adalah sholat dahulu, baru kemudian khutbah. Wa 'anil Imam Ahmad fi dzalika salasu riwayat, dan dari Imam Ahmad dalam permasalahan ini ada 3 riwayat. Dalam satu mazhab saja punya tiga riwayat. Ini merupakan menunjukkan perselisihan yang sengit, yang sama-sama kuat gitu ya. Yang sama-sama kuat. Satu mazhab saja punya 3 riwayat. Riwayat yang pertama, taqdimus sholat dulu. Ya, mendahulukan sholat dulu, kemudian khutbah. Yang kedua, waqsuha, sebaliknya. Berarti khutbah dahulu, kemudian baru sholat. Yang ketiga, wajawazul amrayni, boleh dua-duanya. Jadi boleh dua-duanya, nggak usah dipermasalahkan. Apalagi di permasalahan yang perselisihan masalah fikih, semuanya ada dalilnya, dan bisa jadi kemungkinan memang ada dua-duanya terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, al-istiqbalul qiblah 'inda du'a li'annaha madanatul al-ijabah. Menghadap ke kiblat ketika doa. Ya, menghadap kiblat ketika doa sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga banyak hasan dari kalangan para sahabat, para ulama ya. Mereka ketika istiqomah, khususnya yang istiqomah, mereka ketika berdoa menghadap ke kiblat. Karena kiblat itu termasuk arah yang diijabahi. Namun ini juga harus ada dalilnya. Ketika ada dalilnya, ketika sholat istiqomah di sini, maka lakukan seperti itu. Adapun sholat Jumat, ya, karena tidak ada dalilnya, Nabi tidak menghadap ke kiblat ketika doa, maka jangan dilakukan. Ya, karena dalil itu sesuai dengan keadaannya, yang khusus ya khusus. Ya, jadi ini khusus sholat istiqomah, ya, atau umumnya doa-doa yang lain. Adapun ketika sholat Jumat, Nabi tidak pernah menghadap ke kiblat ketika berdoa, maka jangan melakukan. Itulah dalam kita memahami suatu dalil, ya, Al-Quran maupun hadis. Ya, walaupun hadis itu menunjukkan semacam ini misalnya, maka kita harus melihat pemahaman para sahabat. Ya, para sahabat melakukannya tidak. Berarti kalau tidak melakukannya, bukan begitu cara memahaminya. Melakukannya juga misalnya melakukannya seperti apa, di mana, lafadznya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ya. Kalau itu dilakukan hari ini, bentuknya berbeda, maka juga tidak bisa, ya, tidak boleh. Itu namanya berbeda. Ya. Itulah namanya dalam memahami dan mengamalkan suatu dalil. Jadi dalil itu bukan tujuan kepada kita. Dalil ditelan mentah-mentah, enggak mentah-mentah. Ya. Namun dalil yang sudah jelas seperti masalah
tauhid, larangan ini tentang masalah akidah. Ini sesuatu yang sudah disepakati. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, masyru'iyatu tahwil ridai asna'ud doa. Disyariatkan memindahkan selendang, ya, ketika berdoa. Ketika berdoa ini apa? Doa di sini ya. Doa ketika istiqomah, ya, ketika istiqomah. Dan itu dilakukan ketika khutbah, ya. Ketika khutbah istiqomah, ya, di situ berdoa, kemudian disyariatkan untuk memindahkan selendang. Tafa'ulan bitahawuli halihim minal qahti wal jadbi ila rafa'i wal khasbi. Dengan harapan, ya, dengan harapan diganti, dipindahkan keadaan mereka dari kekeringan, dari kemarau kepada perkeluasan dan kepada kesuburan. Ya, dari yang kering menjadi subur, dari yang kering menjadi basah. Ya. Itu harapan dari memindahkan selendang. Dan ini dicontohkan, ya, dicontohkan. Intinya di sini, ya, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menjelaskan faidah dari dipindahkan selendang ini tadi, ya, karena harapan dipindahkan dari keadaan tertentu kepada keadaan yang lain, yaitu dari keadaan kemarau kepada keadaan yang hujan, ya, yang subur. Kemudian yang keenam, ajjahu fi salatil istiqa bil qiraah, ya, menjaharkan ketika salat istiqa bacaannya. Ya, bacaan di sini adalah, maksudnya adalah surat Al-Fatihah dan surat setelahnya, ya. Kemudian takbir juga Pak, jahar. Adapun kalau doa ketika ruku, ya, ini tidak dijaharkan. Artinya Pak, ya seperti kita sholat jahriyah, ya, seperti kita sholat maghrib, kita sholat subuh, sholat isya, itu jahar. Artinya seperti itulah dijaharkan, bukan semuanya dijaharkan, ya. Wa hadza sanu kulli salatin takunu jami'atan. Dan ini adalah perkara semua sholat ketika berjamaah, ya, bersama, ya. Namun tidak semua, ya. Di sini contohnya bakal Jum'ah, seperti sholat Jum'ah, wal aidaini, dua aid, ya, wal kusufi, dan juga sholat kusuf. Ya, artinya ini sholat-sholat berjamaah yang disyariatkan untuk dijaharkan. Yang tidak dijaharkan, yang tidak disyariatkan dijaharkan, juga tidak dijaharkan, ya. Seperti sholat kubur bersama juga, ya, tidak dijaharkan. Sekedar yang dijaharkan apa? Takbir saja, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, antakuna sholatuha fis sofroi, bahwasanya sholatnya dilakukan di padang pasir, di padang yang luas, ya, di musola. Musola itu adalah tempat lapang yang digunakan untuk sholat. Dan juga di dalam kitab tauhid juga ada pembahasannya, juga harus dilihat tempat sholatnya, apakah di situ ada disembah selain Allah, ya, ada patungnya, atau di situ untuk biasa apa? Untuk perayaan orang-orang selain kaum muslimin, untuk perayaan mereka. Ini juga tidak boleh, ya. Misalnya ada lapangan yang biasa untuk apa ngapain, ya, boleh nggak pinjam kita di sana? Nggak boleh, ya. Itu juga perlu diperhatikan, ya,
Jadi sholatnya hanya di tempat yang lapang. Litattasi'a linnas, agar manusia luas, ya, merasa luas, ya, tidak sempit, ya. Waliyabarazu bidhafihim wa azzihim amamullah ta'ala, dan agar menunjukkan kelemahan dan kebutuhannya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita di tempat lapang, kita itu merasa kecil, gitu ya. Merasa kecil. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kita itu amat lemah, ya, kita itu kecil sekali, ya. Maka di situ menunjukkan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Madina yadal iftiqar wa dhul, ya, menengadahkan, membentangkan tangan iftiqar, ya, tangan yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dhul, dan tangan yang penuh dengan keremehan, ya, penuh kehinaan, ya, gitu. Itu orang yang sangat butuh. Kita ini orang yang lemah, kita itu fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam keadaan yang semacam itu, ya, konsentrasi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa fokus, bisa penuh, ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengabulkan doa-doa kita. Dan itulah ketika kita juga berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar rasa yang semacam ini dihadirkan. Rasa iftiqar, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian rasa adul, rasa hina, kita itu hina, ya. Kemudian rasa dha'fi, rasa lemah, kita itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga ketika kita berdoa benar sungguh-sungguh, ketika kita berdoa sungguh-sungguh, pasti akan hadir yang rasa semacam itu, sehingga Allah mengabulkannya, ya. Seperti kita saja, ya, ketika minta kepada bapak kita misalnya, ketika mengharap di situ, ya, nangis-nangis, ya, nggak tega orang tuanya, diberikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan terus-menerus para nabi yang mereka suci, ya, maksum, mereka tidak hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doanya itu sungguh-sungguh, selalu menghadirkan perasaan iftiqar, rasa dhul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nabi Ibrahim berdoa minta anak berpuluh-puluh tahun, enggak bosan, terus menerus, ya, sehingga dikabulkannya pun bukan sembarangan dikabulkan. Semua anaknya jadi nabi, ya, bukan hanya anak yang soleh saja, ya, tapi menjadi ketuanya orang-orang soleh, ya, para nabi dan rasul. Dan bukannya seperti itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala doa, ya, mengabulkan segala doa dengan catatan syarat-syaratnya terpenuhi. Melakukannya juga harus dengan adab, ya, seperti adab-adab tadi yang telah disebutkan, juga perasaan tadi harus dicurahkan, ya, kemudian adab-adab yang lain dan juga syarat-syaratnya yang paling penting harus dipenuhi. Allah pasti mengabulkan doa, ya. Kok tidak, misalnya saya berdoa tidak pernah dikabulkan, bisa jadi apa? Belum, ya. Bisa jadi apa? Nanti, ya, dikabulkannya nanti, atau tidak dikabulkan di dunia, tapi kita sudah mendapatkan pahala, ya. Karena ibadah itu doa, iftiqar kepada Allah, ini sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada ruginya, ya. Doa itu tidak ada ruginya, walaupun tidak dikabulkan.
nanti di akhirat. Ya. Maka termasuk doa itu adalah menghilangkan kesombongan. Ya. Doa minta kepada Allah itu adalah menghilangkan kesombongan. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah ini termasuk orang yang sombong. Dan doa juga ya, apabila kita bahas juga di kitab Fathul Majid itu ada dua. Ya, ada doa masalah. Nah, doa masalah itu kita ketika minta sesuatu masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa ibadah. Ya, doa ibadah. Semua ibadah kita itu adalah doa. Kita sholat ibadah. Dan itu adalah bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang melakukan ibadah, di situ dia punya harapan. Harapan pokoknya Pak, mendapatkan pahala, ya, diberikan surga, diselamatkan dari neraka. Ya. Maka hendaknya kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana juga disebutkan tadi tentang khutbahnya, di antaranya adalah memperbanyak istighfar. Ya, istighfar ini sangat harus kita perbanyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan astagfirullah fi yaumin mi'atan. Ya, dalam setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sedikit dalam satu harinya istighfar 100 kali. Itu Nabi yang maksum. Ya. Apalagi kita, hendaknya maka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sebab dari terjadinya musibah, dan khususnya di sini apa? Kemarau. Ya, itu juga disebabkan karena dosa-dosa manusia. Ya, maka memang yang sesuai dalam hal ini adalah kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu saja kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada waktu sedikit sebelum kita masuk sholat. Mungkin bolehlah ya sedikit kalau ada yang mau ditanyakan. Yang belum paham. Waktu-waktu apakah yang artinya yang paling tepat Jadi doa itu ada dua ya, doa ibadah, kemudian doa masalah. Doa masalah yang tadi disebutkan adalah kita meminta hajat-hajat kita yang sedang kita butuhkan, ya, yang kita sangat kita butuhkan. Kemudian waktunya kapan? Jadi ada waktu-waktu mustajab. Ya, ada waktu-waktu mustajab, ada keadaan mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Ya, keadaan kita. Ketika kita terjadi musibah, ya, atau kita sedang dalam keadaan didolimi, ya, doanya orang yang didolim, ya tidak ada hijab. Nabi SAW, ya, tidak ada hijab. Artinya apa? Dikabulkan. Keadaan seorang yang sedang didolimi, kita didolimi. Ya, maka kita doanya mustajab. Doa orang tua kepada anaknya, doa yang mustajab. Ini keadaan. Ya, kemudian waktu, ya waktu-waktu juga banyak yang dispesialkan, diutamakan untuk berdoa seperti sepertiga malam, ya, seperti antara adzan dan iqamah. Atau secara umum adalah setelah kita
beribadah. Ya. Setelah kita beribadah, maka di situ juga di atau tempat waktu yang disyariatkan untuk mustajabnya doa. Kemudian tempat, ya, tempat seperti menghadap ke kiblat, kemudian tempat di masjid, kemudian seperti di tempat-tempat suci seperti Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabi, di Raudhah, ya. Itu adalah tempat-tempat yang dikabulkan, ya, yang mustajab, dikabulkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkumpul di sini. Ya, kita memang dalam keadaan sulit, tertolimi, gitu ya, difitnah misalnya. Kita di Raudhah hari Jumat, sore hari atau malam, sepertiga malam di Raudhah, misalnya, ya, berdoa di situ mustajab. Jadi intinya, ya, kalau kita di hari-hari biasa, ya, kita juga melakukan apa-apa yang tempat-tempat waktu-waktu yang di situ mustajab, seperti malam atau juga antara qomat dan adzan, itu juga tempat-tempat yang hendaknya kita jaga untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anjuran mengangkat tangan itu pada doa-doa seperti apa? Jadi untuk mengangkat tangan, ya, para ulama menjelaskan, namun ada yang mengatakan itu bentuknya umum. Dimanapun ketika kita butuh mengangkat tangan, silakan, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan mengangkat tangan ketika berdoa dimanapun. Sebagian para ulama mengkhususkan, ya, artinya tafsir ketika di situ disyariatkan untuk angkat tangan, maka silakan angkat tangan juga. Ketika di situ tidak ada contoh untuk mengangkat tangan, juga tidak perlu mengangkat tangan. Ya, malam silakan. Ya. Jadi ketika Bapak menjelaskan, ketika kita berdoa ingin sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh kita dengan mengangkat tangan, silakan mengangkat tangan. Ya. Tapi kalau di tempat-tempat lain yang tidak disarankan untuk mengangkat tangan, juga tidak perlu mengangkat tangan. Ya, karena doa ini umum, ya. Kita masuk masjid berdoa kan, nggak perlu angkat tangan. Kenapa? Karena memang nggak ada contohnya. Ya, menunggu sholat sambil berdoa, bukan qomat, ya, qomat. Kita boleh di situ mau mengangkat tangan maupun tidak. Juga sehingga kita itu jangan merasa kabur, ini orang kok nggak pernah berdoa, diam saja. Belum tentu, karena apa? Bisa jadi dia berdoa tapi tidak mengangkat tangan. Ya, jadi tidak harus mengangkat tangan. Ya, namun di sana juga para ulama menjelaskan termasuk adab juga. Ya, menghadap, karena termasuk mengangkat tangan itu bentuk iftikar. Seperti kita meminta, bentuk iftikar, meminta apa? Bentuknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup, ya? Kita cukupkan. Akhir dawan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la